Kembali lagi bersama saya Steno. Jadi minggu lalu ya teman-teman saya beli HP Infinix GT30 Pro. Dan kali ini dalam video kali ini saya akan review HP-nya ya. Bagian pertama kita akan review isi dalam paket kotaknya. Saya belinya di Tokopedia ya, di Infinix, di toko Infinix ya, Infinix Indonesia Official Store ya. Jadi kita akan review kali ini. Kita mungkin untuk penjelasan awal di sini saya akan review isi boxnya ya teman-teman, satu paketnya dari Infinix Indonesia. Terus kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan spesifikasi HP-nya. Spesifikasinya HP-nya sih saya ambil dari situs Infinix ya. Kemudian hasil penguji saya akan menunjukkan hasil pengujian Antutu versi 11 ya teman-teman. Kemudian saya juga akan menunjukkan performa HP-nya di beberapa game ya teman-teman. Oke, langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi di bagian pertama ini kita akan review boxnya dulu ya teman-teman. Paket Infinix GT30 nya. Ini kotaknya teman-teman. Ini tulisannya sih 512 GB penyimpanan ya dengan 24 GB RAM. Yang mungkin lebih jelasnya ini jelasnya ya. Ini mungkin saya rincikan aja teman-teman. Ini 24 GB RAM, 12 GB bawaan dan 12 GB lagi di extend melalui penyimpanan ya teman-teman. Jadi tambahan 12 GB nya ini akan mengambil isi storage ya teman-teman. Oke, jadi di dalamnya sih ada ini bagian pertama awal, ini bagian baterainya ya. Ini udah saya buka teman-teman. Macam ini penampakan HP-nya. Ini warna abu ya, shadow warna abu. Ini bagian yang saya tutupi ada informasi emailnya ya teman-teman, jadi tidak akan saya kasih lihat dalam video kali ini. Ini bagian depannya sih penuh ya teman-teman, ini penuh layarnya kecuali ada pansel untuk kamera ya. Di pansel kamera di atasnya ini ya untuk kamera depan. Oh, untuk sidik jari ini ada di layar teman-teman, di depan banget, jadi di bawahnya ini nih. Nah, ini ya teman-teman, ini bagian sidik jari ya. Oke, selanjutnya teman-teman, dalam kotaknya kita juga dapat kartu ya teman-teman, kartu smartphone. Ini ada bonus ya teman-teman, bonus kuota bulanan 33 GB selama 24 bulan ya. Kuota bulanan 33 GB selama 24 bulan. Terus kemudian di sini panduan ya teman-teman, petunjuk pengguna, buku panduan ya. Panduan ini sih ada spesifikasinya sih di sini teman-teman. Oh, di sini ada kartu garansi ya teman-teman. Kartu garansi ini ya. Ini kartu garansinya satu lembar ya. Sebenarnya sih ini satu lembar untuk konsumen sama satu lembar untuk penjual ya teman-teman. Tapi ini sih kayaknya agak menarik sekali mereka kalau pemilikan online ya. Terus di dalamnya sih, oh iya teman-teman, ini dalamnya ada charger juga ya. Untungnya sih ada charger ya, masih ada charger. Ini 45 watt ya teman-teman, 45 watt. Terus sama kabelnya juga bawaan ya. Terus ini udah sih ada lagi paling SIM ejector ya, untuk membuka slot SIM ejector yang ini ya teman-teman, untuk membuka slot SIM. Ini sih ada sertain headset ya teman-teman, soalnya untuk fisik HP-nya sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin saya tunjukkan ya. Ini sih depannya ada speaker.
yang dua yang ini ya, ini speaker, terus satu lubang ini sih infrared blaster. Kemudian ini yang kanannya lagi mikrofon kalau nggak salah ya. Kemudian di sebelahnya, nah ini di sini GT trigger. Ini tombol tambahan teman-teman, tombol tambahan sentuhan ya, GT trigger namanya. Jadi bisa di mapping untuk tombol khusus ya kalau di game, bisa diatur dalam HP-nya. Ini dua tombol volume atas bawah. Ini tombol kunci sama tombol untuk bawaannya sih, settingannya sih untuk membuka Infinix AI Assistant ya. Tapi bisa di mapping juga untuk tombol munculin menu mematikan sama restart HP ya teman-teman. Terus ke sini lagi ada GT trigger bagian kanan ya teman-teman. Di bagian kanan, terus ini di bagian bawah cuman ada USB-C. USB-C di sini yang di tengahnya. Ups, tuh ada sedikit jaringnya. USB-C di tengah. Ini speaker juga lagi ya kalau nggak salah. Terus di sebelahnya di antara dua ini, yang tengahnya itu ada lubang mikrofon juga. Terus yang ini bagian SIM ya teman-teman. Bagian sini sih kosong ya teman-teman. Bagian sampingnya kosong. Nah, jadi ini nggak punya lubang headset ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang butuh headset ya, nah, ini kalau butuh headset teman-teman ini harus pakai wireless ya teman-teman. Entah misalnya TPS ya teman-teman, kayak wireless entah Bluetooth ataupun biasanya sih Bluetooth ya, protokol untuk angkat TPS yang umum ya. Jadi itu teman-teman, kalau untuk perangkat suara tambahan paling hanya bisa melalui Bluetooth ataupun mungkin dari lubang USB-C-nya tadi, entah ada extender khusus lah ya teman-teman, yang bisa nyediain lubang audio jack ya teman-teman untuk headset ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman itu spesifikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya lupa ya jelasin satu komponen lagi. Ini dalam paket pembeliannya sih dapat case ya teman-teman, case bening ini sebenarnya, case bening. Ini sih yang hitamnya ini sih, ini bekas magnet dari cooler HP saya yang lama ya, saya pindahkan ke sini. Saya rencana sih pakai cooler itu juga, ya. Nanti kalau misalnya HP nggak butuh pendingin sih. Tapi untuk tes kali ini sih saya nggak akan pakai pendingin ya. Jadi itu. Jadi dalam paketnya ini saya lupa tadi ngejelasin ya, dapat case. Ini lubangnya ada untuk lubang kamera, lubang untuk speaker atas, lubang inframerah yang sini sama yang kanan, sama yang kirinya ini lubang mikrofon ya teman-teman. Di samping, oke, ini yang bolong ini ada untuk GT trigger ya teman-teman. GT trigger itu yang tadi tombol sentuh untuk tombol kontrol tambahan, untuk tombol volume sama tombol kunci layar. Ini gak dibuat bolong tapi ini timbul ya teman-teman, timbul keluar ya. Ini lubang GT trigger juga karena model GT trigger ini tombol sentuh ya teman-teman, jadi memang di bolongin ya, dibuat bolongan. Di bawahnya sih ini untuk speaker yang ini ya, ini speaker ini untuk lubang charger, sama yang kecil ini untuk lubang mikrofon. Jadi gitu teman-teman untuk case HP bening ya. Jadi untuk case HP-nya sih ini kalau misalnya kita pasang sih, ini warna HP-nya ya yang Shadow S abu-abu ya. Ini kalau saya pasang, ini tampilan teman-teman, warnanya sih masih nampak lah ya, warna HP-nya yang Shadow S ya teman-teman. Jadi ini masih nampak teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan spesifikasi ya teman-teman.
Oke, teman-teman, jadi di bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan spesifikasi Infinix GT30 Pro dan hasil pengujian untuk Antutunya ya teman-teman, versi 11 ya. Oke, terkait dengan spesifikasi ya teman-teman. Ini saya ngambil spesifikasinya dari situs Infinix ya teman-teman. Nah yang ini sih halaman awal ya teman-teman. Halaman awalnya, ini fiturnya. Nah ini mungkin dari fitur dari ini sih yang perlu saya. Nah ini fitur yang GT30 Pro, dari fitur ini yang perlu saya jelaskan lebih lanjut mungkin ini ya. Kalau level system ini ada catatan teman-teman. Ini memerlukan GT Pro Gaming Kit ya teman-teman, bersamaan dengan charger dan kabel aslinya. Nah ini macam ini gaming kitnya ini ada kipasnya, kabelnya, chargernya, sama case-nya ya teman-teman. Ini juga apa namanya, ini pendinginnya, case-nya, charger untuk pendinginnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya di bagian spesifikasi ya teman-teman, warna sih ada 3 ya, dark clear, shadow S, plain white ya. Saya ngambil yang shadow S karena pas waktu itu yang tersedia teman-teman. Mungkin ini bagi teman-teman yang mau lihat spesifikasinya, ini saya geser pelan-pelan. Ini gak semua saya jelasin ya lebih lanjut. Yang pertama yang perlu saya jelaskan terkait ini ya teman-teman, core dari CPU-nya ini ada 8 ya, 4 core Cortex A510 sampai dengan kecepatan sampai 2,2 GHz dan 4 Cortex A715 dengan kecepatan sampai 3,35 GHz ya teman-teman. Ini mungkin perlu saya jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, ini perlu saya jelaskan lebih lanjut ya teman-teman, terkait dengan Cortex A715 ini. Ini hanya satu ya teman-teman dari 4 ini yang dia kecepatannya bisa nyampe 3,35 GHz. Sisanya sih ini cuman di 3,2 GHz ya maksimal ya. Ini deteksi Antutu. Cuma ini 7 ya. Yang terakhir ini di 3350, sisanya sih di 3200. Kalau yang A510-nya ini pas ya di 2,2 GHz. Ini untuk second opinion ya teman-teman. Saya juga ngecek di aplikasi lain, CPU X. Ini juga sama ya teman-teman. Ini bagiannya, ini cuma satu yang kecepatannya sampai 3,35 GHz dan 3 di antara 3 lainnya ini cuma sampai 3,2 GHz ya teman-teman. Oke. Terkait network, ini sih HP 5G ya teman-teman. HP 5G, terus kameranya seperti ini. Memori di sini sih mereka cukup berani ya teman-teman, membuka jenis memorinya UFS 4 dan jenis RAM-nya ini LPDDR5X ya. Terus ini layar displaynya ya teman-teman, bisa sampai 144 Hz, dia jenisnya AMOLED ya teman-teman. Ini sensornya, terus ini dukungan multimedia bawaannya. Ini tipe baterainya di 5500 mAh ya teman-teman. Bisa reverse charging juga dan juga wireless charging dan juga wireless reverse charging ya teman-teman. Reverse charging ini teknologi bisa nyalurin daya perangkat dari Infinix GT30 Pro ke perangkat lain ya teman-teman. Dan ini jenis wireless charging ini dia bisa menerima charging ya dari wireless tanpa kabel ya teman-teman. Biasanya sih ada dock wireless charging ya. Ini terkait dengan koneksi ya teman-teman. Ini koneksi seperti ini. Ini sertifikasi tahan air dan debunya. Ini tahan debunya di tingkat tahan airnya di 4 ya. Dia jenisnya splash ya.
Jadi kalau ada percikan air yang cukup besar, ini masih bisa tahan lah ya teman-teman. Ini operating system, dia jenisnya ini di XOS versi 15 ya teman-teman, berdasarkan Android versi 15 ya. Oke, terkait dengan hasil Antutu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini hasil Antutunya, ini skor keseluruhannya segini ya teman-teman. Suhunya ini saat pengujian ini naik sebesar 11 derajat ya teman-teman, 11 derajat Celcius, penggunaannya 6% ya. Ini skor masing-masing CPU, GPU, dan memori dan user experience. Nah ini pengujian storage Antutunya ya teman-teman. Ini skornya keseluruhan 202.994. Terkait dengan UFS model storage UFS 4 ini benar ya teman-teman. Hasil Antutunya juga menunjukkan hal serupa. Terus terkait memori ini Antutu lebih ngejelasin lagi. Ini jenis LPDDR5 ya, X ya benar. Tipenya quad channel ya teman-teman. Quad itu artinya 4, channel itu ya saluran ya. Berarti memorinya RAM-nya ini ada 4 keping ya teman-teman di dalam HP-nya gitu. Jadi ini bisa menjamin kestabilan dan kecepatan yang tinggi ya teman-teman. Kestabilan yang luar, kestabilan aplikasi dan kecepatan yang tinggi ya. Ini skor pengujian masing-masing bagiannya teman-teman. Silakan mungkin terkait dengan hasil Antutu ini boleh di pause ya di video ini teman-teman kalau boleh lebih lanjut ya. Oke. Jadi itu bagian spesifikasi dan pengujian ya teman-teman. Jadi sebelum saya masuk ke sesi percobaan untuk game ya teman-teman. Jadi saya mau menunjukkan terkait dengan hasil kamera ya teman-teman. Hasil kamera foto, kamera depan belakang, dan video belakang ya teman-teman. Oke. Untuk foto ya teman-teman. Ini sekalian saya buka aja ini. Ini ada beberapa ini. Ada yang 108 megapiksel, ini hasil fotonya sih. Terus ini kamera belakang ya teman-teman. Terus ini kamera depan. Ini video wide kamera ya. Mungkin terkait dengan ini sih cukup bagus ya kalau saya lihat tadi. Di sini sih paling kekurangannya sih mungkin agak gelap ya teman-teman untuk kamera belakang, baik yang mau di 108 kamera belakang normal ataupun yang wide kamera sih ini lumayan terang ya teman-teman. Tapi ini sih kalau kita bandingkan ya teman-teman, ini sambil saya buka lagi. Terus di kanan ada wide kamera ya. Ini wide kamera ini lebih terang ya teman-teman. Tapi untuk warna dia jadi berkurang ya teman-teman. Detail warnanya ini ketutupan sama cahaya terangnya. Tapi kalau yang 108 terus yang kamera belakang normal ini detail warnanya jauh lebih nampak lah ya. Karena dia gak terlalu terang ya teman-teman. Dan ini sih tadi ada satu lagi yang kamera depan yang terang banget ya teman-teman, terang banget. Dan ini kalau ada detail warna khusus ya teman-teman, ini saya punya kertas ya CMYK ya, print 3 warna cyan, magenta, yellow, sama black ya teman-teman. Ini detail warnanya jadi berkurang ya teman-teman. Cahaya kamera depan pun sangat-sangat terang ya teman-teman. Jadi ya gitu untuk kamera untuk hasil foto ya teman-teman. Untuk hasil video nanti sekalian saya masukkan aja ke video saya ya teman-teman.
Jadi biar nggak turun lagi hasilnya gitu ya, biar nggak terlalu turun. Dan karena ada review saya juga di kameranya itu, jadi salah saya jelasin juga dalam videonya gitu ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sih kameranya ya, 1080p 60 fps. Ini kadang agak hijau-hijau sih ya teman-teman kameranya, terus juga kurang warna ya teman-teman. Untuk kamera Infinix GT30 Pro ini kurang kurang stabil lah. Ini kalau ada perubahan yang ini kalau gerakan cepat dia langsung itu dia ada berubah jadi hijau ya teman-teman. Ada berubah jadi hijau kalau ada gerakan cepat ya teman-teman. Untuk suara sih boleh dinilai sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini untuk kamera depan ya teman-teman, 1080p 30 fps ya. Ini kelihatannya sih lumayan bagus lah ya teman-teman. Kalau untuk kamera depan lumayan bagus. Tadi sih di awal sebelum perekaman sih ada sempat terjadi kayak yang warna hijau juga ya teman-teman. Jadi layarnya berubah jadi warna hijau, gambar di kameranya berubah jadi warna hijau, tapi ini sih enggak ya. Misalnya putar cepat, ini bagus ya teman-teman. Nggak ada perubahan warna yang kayak jadi warna hijau tadi ya, yang di kamera belakang. Jadi itu kejadian warna hijaunya sih saya tes juga di kamera belakang itu semua mode ya teman-teman, semua resolusi dan fps ya teman-teman yang disediakan bawaan ya teman-teman. Itu untuk mikrofon mungkin silahkan dinilai sendiri juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi terkait dengan hasil video ya kamera belakang itu kejadian hijau-hijaunya di rumah saya ya teman-teman. Yang sebenarnya sih cahayanya sih agak remang-remang ya, nggak remang-remang banget, tapi memang agak gelap, nggak seterang. Kalau ini sih saya pakai lampunya warna coklat ya, lampunya warna coklat, dan dia di kameranya jadinya agak remang-remang ya sebenarnya teman-teman, nggak terlalu terang kayak lampu putih lah. Kalau misalnya ini dites kamera belakang di tempat yang benar-benar cerah ya teman-teman, itu nggak terlalu nggak akan ada kejadian seperti itu ya teman-teman. Bagian hijau-hijaunya saya ngetes ya, tapi untuk video testingnya ini nggak akan saya masukin ya teman-teman, karena itu rekaman di tempat umum ya. Khawatirnya mengganggu khawatirnya melanggar privasi orang lain ya teman-teman. Jadi di tempat yang benar-benar terang, cahayanya putih ya teman-teman, itu kamera hijaunya gak akan terjadi ya teman-teman. Teman-teman, jadi ini untuk testing performa game ya di Infinix GT30 Pro. Di sini saya konfigurasinya sih memakai SCR CTY ya teman-teman. Ini layar dari HP-nya tersambung ke komputer, dan kemudian di sini itu di bagian bawah sini ini ada terminal teman-teman. Ini ada info FPS ya teman-teman. Terkait dengan ini sih setelah ini kita akan untuk bermain ya teman-teman. Ini kontrolnya sih tetap dari HP ya, untuk menjaga performa ini bisa kita lihat. Dan untuk settingan di wuthering waves seperti ini ya teman-teman. Ini resolusi high, frame rate-nya ini coba kita tembusin 60 ya teman-teman, atau mungkin di low aja kali resolusinya.
resolusi yang rendah. Frame rate tembusin FSR, shadow quality low, di bias medium. Dan seterusnya ini mungkin kita seperti ini ya teman-teman settingannya. Mungkin saya akan testing ya, ini sih beberapa menit aja lah. Ini saya akan testing untuk 3 kali farming ya teman-teman di domainnya ya teman-teman. 3 kali farming, 3 kali farming ya teman-teman untuk di domainnya. Kita akan sini saya akan mengambil rise. Judgment strikes. Annihilation. Leave it to me. Loading. The wicked will face judgment. Hopefully this helps. Wind howls, unfettered by bounds. Wind rises. The wicked will face judgment. Hopefully this helps. Leave it to me. Loading. Stay calm. Wind calls, waves follow. The wicked will face judgment. Wind rises. I am the Tempest. Tempest of slashes. Hopefully this helps. Loading. Hopefully this helps. The wicked will face judgment. Wind rises. The wicked will face judgment. Hopefully this helps. At your disposal. Hopefully this helps. Waves rise. Judgment strikes. Tempest of slashes. The wicked will face judgment.
Oke teman-teman, jadi itu untuk performanya ya teman-teman. Di sini sih bisa kita lihat kalau misalnya di terminal ini sih lumayan stabil ya teman-teman. Untuk gameplay ini lumayan stabil di 60-an fps. Kalau ada perubahan pas loading dia baru turun gitu ya. Turun misalnya ini di sini dia 13 fps, 40, 41, terus untuk berapa detik sampai biasanya nanti masuk ke gameplay lagi ini bisa stabil lagi di 60 fps. Tapi untuk kalau misalnya ada loading, ada loading atau perubahan cutscene ya teman-teman, perubahan di layar, tiba-tiba sebuah layar yang berubah gitu ya, ini bisa, ini dia bisa berubah lah jadinya cutscene apanya fps gitu. Ini di 60 stabil ya teman-teman. Ini masih ini 60, 59. Kalau misalnya kita jalanin ya teman-teman, ini kita jalanin. Oh ya, sama tadi sih saya putar di laptop ini, sama suaranya putar di laptop ini nggak ada masalah ya teman-teman, masih kuat tapi ya. Tapi ini langsung terasa panas ya teman-teman HP-nya. Ini mungkin setelah tes ini ya teman-teman, setelah tes ini saya mungkin harus diinkan lagi HP-nya untuk sementara waktu, baru nanti saya akan tes game lain lagi gitu. Oke, itu untuk Wuthering Waves. Nah ya teman-teman, mungkin untuk saran saya sih ini panas banget ya HP-nya langsung ya. Ini mungkin kita coba buka Antutu dan kita lihat berapa suhunya. Ini suhunya tembus di 46 ya teman-teman. Suhu CPU ini di 60 derajat Celcius, suhu baterai ini di 46 derajat ya. Langsung panas banget ya teman-teman ini HP-nya. Kalau nggak ada cooler ini mainnya dan performa permainannya tinggi ya teman-teman, kayak tadi itu masih bisa jalan teman-teman, lancar. Cuman nanti HP-nya bisa panas dan saya sih mungkin untuk waktu pengujian saya sih terlalu pendek ya, jadi mungkin ya ada throttling. Tapi mungkin kalau misalnya suhunya bisa lebih tinggi lagi atau performa suhunya bisa makin tinggi dan performanya juga performanya luar biasa tinggi, itu nanti ada kemungkinan throttling ya teman-teman. Ini saya masih ngedinginin, ini masih naik juga, ini si suhu CPU-nya juga masih fluktuatif. Ini harus saya dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah masuk ke Delta Force. Jadi kita tes ke Delta Force dan setting grafis. Mari kita cek ultimate. Seperti ini saya metric hasil depth of field. Oh ini nggak bisa tembus di ultimate ya teman. HD juga nggak bisa, 120 fps. Coba diturunkan, nggak bisa HD juga ultimate. Frame rate ultimate nih gak bisa nembus ya teman-teman. Frame rate ultra, HD ultra ya teman-teman. Kalau frame rate tinggi ini bisa sih sampai ultimate ya. Jadi frame rate ultimate bisa sampai grafis ultimate bisa disetting untuk frame rate tinggi ya teman-teman. Tracing. Oh ini ada ray tracing tapi ini nggak bisa hidup ya teman-teman. Ganti. Oh makin sedikit grafisnya teman-teman, ini settingan di bawahnya ini makin tidak tersedia ya teman-teman.
Ini kalau kita set ke ultimate, ray tracing juga belum bisa aktif ya teman-teman. Untuk Infinix GT 30 Pro ini ray tracing nggak bisa aktif. Oke, kita push ke ultimate, frame rate tinggi. Ini settingan selanjutnya. Suara sih ini sih gak ada masalah di sini suaranya. Ya sama ini teman-teman, ini ada GT trigger di sini. Kalau GT-nya ini aim dan tembak ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini posisinya yang untuk kanan nih di sini ya. Ini kalau mungkin kita masuk ke game aja dulu, ini satu match kalian kita tes ya. Ini untuk suara game masih saya mute karena masih ada penjelasan yang mau saya jelasin ya terkait GT trigger ini. Untuk GT trigger ya teman-teman. Ini FPS cuman di 30-an kayaknya ini kalau dilihat ya, cuman di 30-an. Ini 11 di 29 25. Oke, ini di trigger teman-teman. Nah yang ini tombol R yang posisinya di sini, yang di sini. Oke, kita lihat saja dulu untuk GT trigger. Terus kita semua dulu. Pengetesan game ini saya akan tesnya untuk satu match ya teman-teman, sampai akhir, sampai beres ya. Cuman saya kurang tahu ini kalau video ini kepanjangan, mungkin akan saya skip ya. Oke, ini untuk FPS tembus di 80 ya teman-teman. Ini untuk GT trigger tadi yang kanan buka scope ya teman-teman, yang kiri nembak sih. Oke, mungkin saya akan mute ya ini untuk suara saya, dan selanjutnya saya akan tampilkan suara game sekalian ya. By the bullet!
Allied troops engaging at objective Alpha. Splendid! Hurry up! Someone help! Medic! Over here! Need aid! Oi! Need a hand! We have marked a high-value objective. Take it swiftly and push forward. Thank you! Doctor is here! I owe you one. Aid! Smoke free! Allied troops engaging at objective Alpha. Can't do it by handing! Need fire support! Grab your ammo pack! You look better, mate! Getting forward ready! Allied troop force left. We must pick up the pace. Get yourself out, alright? Appreciate it! I'm reloading! Man down! Man down! Magnetic force out!
Troop force at 25%. Next up. Allied troops engaging at Objective Alpha. Strengthen the offensive. Time to make our final stand. Reloading! Cover me! Trooper down! I need help! Someone help! Defense was stronger than expected. Fall back. Oke teman-teman, jadi untuk testingnya ya teman-teman, ini sih langsung panas lagi ya HP-nya. Untuk satu match yang sebenarnya sih sekitar 10 menit lah ya. Tadi kan matchnya kan ada ngasih timer 20 menit kan. Terus ada hitungannya, misalnya 10 menit lah tadi. Di matchnya tuh hasil ininya. Ini kalau kita lihat ini ada di sekitar 30-40 fps lah ya untuk ultimate ya teman-teman. Untuk ultimate setting ya, ultimate grafis. Ultimate grafis ini cukup di sekitar 30-40 fps lah saat gameplay ya. Ini juga langsung panas ya teman-teman. Mungkin kita cek lagi untuk ATT-nya dan kita cek ya sekalian. Itu ya. Kita cek ATT. Oke. Jadi kita lihat. Oh, ini suhu CPU-nya tembus di 81 derajat ya teman-teman. 70 lah. 60 sampai 80 derajat tadi suhu CPU-nya, terus suhu baterainya 43 derajat ya teman-teman. Setelah pengetesan ini kalau kita lihat sih di ini ada throttling sih beberapa kali. Stabil di 30-40 fps untuk ultimate ya. Grafis ultimate. Jadi untuk Gantafos seperti itu, dan untuk Genshin Impact ini saya perlu dinginkan lagi ya teman-teman untuk pengetesan Genshin Impact. Jadi kita tunggu pendingin HP ya. Oke, itu untuk pengujian Gantafos. Jadi ya
Oke teman-teman, jadi ini udah untuk kali ini kita akan mencoba arena breakout ya. Sebelumnya kan Delta Force mau dicoba untuk ray tracing ya teman-teman. Cuman untuk ray tracingnya di Delta Force ini nggak tersedia teman-teman di HP saya, di HP Infinix GT30 Pro ini. Eh, kecuali ini baru ini sih arena breakout ya dari salah satu eh, sumber di internet bilang, kebanyakan sumber internet bilangnya HP Infinix GT30 Pro ini dukung ray tracing di HP ini ya. Oke, ini sih malah jadi kurang responsif ya teman-teman HP-nya. Kurang responsif untuk ngaktifin ini sih kalau kita turunkan ke kualitas seimbang, ini bagian pelacakan sinar ini ya teman-teman. Pelacakan sinar ini yang ray tracingnya itu ya. Ini kalau kita turunkan masih bisa dihidupin ya teman-teman, tapi mungkin kita akan push sampai ke maksimum. Ini batasnya sih cuma 60 fps ya teman-teman, di push maksimum, di grafis maksimum ya teman-teman. Terus ini kalau kita maksimum, ini anti aliasing udah bisa nyala, cuman ini resolusinya maksimal di 720p ya teman-teman. Ini kalau kita setting ini pelacakan sinarnya mati lagi, ray tracingnya mati. Ini kalau kita buat ke maksimum, balik lagi ke 720p. Ini kalau misalnya kita batalkan itu, misalnya maksimum ini katanya sih harus turunkan frame rate dan resolusi layar. Kalau nggak dikonfirmasi ini nggak bisa itu ya ray tracingnya. Jadi resolusinya turunkan. Sebenarnya sih komponen resolusi itu kurang bagus ya. Sebaiknya sih resolusi dipertahankan tinggi gitu ya. Kemudian baru grafisnya, baru selanjutnya FPS, baru selanjutnya settingan grafis lain-lain ya teman-teman. Tapi ini mungkin kita akan coba untuk settingan grafisnya ini. Jadi untuk penghematan daya ini kita memastikan teman-teman, ini nggak realistis. Kita terapkan untuk nyimpannya. Ini di sini teman-teman dilihat di sini FPS-nya di sekitar 30 ya teman-teman, sekitar 30 FPS. 30 FPS. Ini tampilan layarnya. Oke, kita mungkin akan coba bermain ya teman-teman. Untuk suara mungkin ya, ini kalau nggak salah ada listing juga sih. Oke, mungkin untuk menghindari copyright ya teman-teman, ini saya akan membuat suaranya nanti pas masuk ke permainan ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan masuk ke permainan. Mungkin deathmatch aja kali ya, tahu pas ini biasa jadi penyamar deh, main sebagai militan. Masuk ke teman-teman, berarti cuma pertandingan ya kan. Mungkin kita akan mulai dengan pertandingan operasi penyamaran teman-teman. Jadi udah disediakan ya. Ini kita mulai aja. Oh ya, jadi trigger coba ini naikin ke kita aja. Jadi trigger belum, nanti deh di setting.
Ini mungkin saya akan langsung mute suara saya dan saya akan menampilkan, saya akan membuat suara game yang muncul ya teman-teman.
Got anything good?
The supplies from a quick kit can be sold. Put quick retrieve puts all. Oke teman-teman, jadi itu sih performa di game ya. Sebenarnya sih belum ada pakai tembak tadi ya. Mungkin kalau ada serangan tembak kenapa khusus dapat tarungan mungkin bisa jadi nge-lag juga sih teman-teman. Ini HP-nya juga panas teman-teman. Ini langsung ada masalah jaringan juga ini. Dan ini HP-nya panas ya teman-teman. Ini untuk jalan-jalan seperti itu aja, grafis maksimum 60 fps maksimalnya, terus dengan penuh pelacakan sinar ya teman-teman, atau ray tracing itu ada fluktuatif sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini fluktuatif dari 40 sampai 60 fps. 60 fps maksimal. Terus kalau ini di loading screen sekitar 30 fps ya. Oke, mungkin sekalian kita cek teman-teman untuk sekalian kita cek suhunya dari aplikasi Antutu ya teman-teman. Dari aplikasi Antutu kita cek suhu HP, suhu baterainya 44 derajat, suhu CPU 78 ya teman-teman, mirip sama permainan Delta Force kemarin. Kalau game yang tadi bisa dibuat ray tracing walaupun grafiknya seimbang ataupun rendah gitu ya, baik seimbang, tinggi maupun maksimum itu bisa pakai ray tracing ya teman-teman untuk di HP HPX GT13 Pro ini. Tapi dari data di internet sih sejauh ini masih game itu aja yang support ya teman-teman. Kalau memang teman-teman belum mau beli HP ini untuk ray tracing, saya nggak sarankan sih ya teman-teman. Mungkin kalau ada HP lain mungkin masih lebih baik lah. HP lain mungkin masih lebih baik lah untuk ini, untuk ray tracing ya teman-teman. Tapi kalau untuk HP ini cuma di game itu aja sejauh ini ya, dari data di internet juga. Tapi kalau untuk performa sih lumayan bagus juga ya teman-teman. Jadi boleh kalau untuk performa tinggi boleh, tapi kalau untuk ngejar ray tracing ini cuma di game itu aja teman-teman. Oke, di game selanjutnya saya akan ngetes Genshin Impact ya teman-teman. Performanya kalau Genshin Impact sih dibatasi 60 fps juga ya teman-teman. Walaupun grafiknya serendah apapun, karena gamenya memang cuma support 60 fps ya teman-teman. Jadi nanti kita akan tes. Ini saya akan bikinkan dulu gitu. Oke teman-teman, kali ini kita akan tes Genshin Impact ya teman-teman. Ini kelihatannya sih cukup lancar, tapi ada catatan ya teman-teman. Dari grafis bawaan ya teman-teman. Grafis bawaan ini sedang ya teman-teman. Tapi di sini untuk pengubahannya yang saya lakukan ada 3 ya teman-teman dari grafik bawaannya. Yang pertama dari pengaturan grafik lanjutan ya teman-teman. Ini awalnya itu kalau nggak salah tinggi ya teman-teman. Ini saya set ke rendah,
terus FPS-nya 60 maksimal ya teman-teman. Terus motion blur-nya ini dimatikan ya teman-teman. Dan dari settingan bawaan itu sih dia cuman bisa di 40 fps ya stabilnya teman-teman, cuma di 40 fps stabilnya. Terus seperti itu. Dan oh ya, sama satu lagi tadi pengaturan grafik lanjutan itu teman-teman harus restart gamenya teman-teman, jadi baru bisa ngerasain perubahannya teman-teman. Oke, kali ini saya akan ngetes untuk farming 2 domain ya teman-teman, yang ini sama yang ini ya. Ini saya sekalian ya. Saya buat 2 pertarungan ya, 2 domain. Dan selanjutnya ini saya akan masuk dan ini sih saya akan mute suara saya dan unmute suara game ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat permainannya. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Everyone hold hands. Right now, right here. Commit it to memory. Ha! Strike a pose. Ha! The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors! Right now, right here. Hold the line. May I present? Let the world collide. Covenant of the Deep. Embrace your steel. I never asked for redemption. Never. Allow me. Thunder. Right now, emerge. This world, a fleeting shadow. Rest and rebuild. Your verdict is decided. Stop that! A sight to behold. Right now, right here, right now. Shattered. Let's leave her a little. Emerge, right now. Shower me with this! Allow me! Uphill battle! Time to shine! Torn, bring refuge!
right now. Oke, teman-teman, itu tadi untuk gameplay Genshin Impact. Isi 2 game lumayan panas juga ya teman. Di layar, di belakangnya juga 2 domain farming ya teman-teman. Ini panas, lumayan panas lah. Seperti Wuthering Waves tadi ya teman-teman. Ini agak lancar sih teman-teman dengan settingan seperti tadi ya teman-teman. Settingannya tadi silakan kalau mau diikuti resolusi render sedang seterusnya, FPS di 60 dan seterusnya ya. Kalau untuk HP Infinix GT30 Pro ini ya settingan menurut saya yang terbaik seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita akan cek suhu ya teman-teman, suhu HP-nya ya teman-teman. Suhu HP. Ya. 45 derajat suhu baterainya, suhu CPU ini 70 derajat ke atas ya teman-teman. Setelah main Genshin Impact 2 kali domain ya, 2 weekly boss, lumayan panas ya teman-teman. Jadi ya itu untuk videonya sih, untuk video testing game mungkin akan sampai Genshin Impact saja ya teman-teman, dan gak akan saya tes di game lain ya teman-teman. Jadi mungkin itu sih gak akan saya tes di game lain. Sepertinya sudah cukup 4 game, Wuthering Waves, Delta Force, Arena Breakout, sama Genshin Impact ya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan masuk ke kesimpulan ya, bagaimana HP ini ya, apakah worth it atau tidak untuk dibeli. Ya, untuk testing game di Infinix GT30 Pro. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya teman-teman, beberapa penjelasan dari saya mungkin singkatnya. HP Infinix GT30 Pro ini kalau bicara soal performa sih bagus ya teman-teman, cuman gampang panas lah ya. Dalam sesi permainan 8-20 menit itu bisa langsung panas banget ya teman-teman. Disarankan sih kalau misalnya butuh memang pakai cooler ya teman-teman. Saya sendiri sih beli cooler eksternal ya teman-teman, bukan yang GT Pro ya. Yang GT Pro itu agak susah sih cari officialnya teman-teman. Dan saya sih nggak bisa ngasih rekomendasi lah kalau untuk itu. Terkait dengan cooler eksternal yang saya pakai ya teman-teman, mungkin nanti ya saya akan buat di video selanjutnya. Oh ya, terkait dengan kamera Infinix ini mungkin yang agak perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau untuk perekaman di daerah gelap ya teman-teman, itu kalau daerah gelap dia langsung jadi bisa terkadang di kameranya muncul warna hijau ya teman-teman. Kalau agak gelap ya, kalau terang sih gak masalah ya, tapi kalau agak gelap dia bisa berubah jadi hijau ya sendiri gitu ya. Saya sih kurang tahu apakah ada masalah di hardware atau software kameranya ya teman-teman. Mungkin itu untuk yang perlu diperhatikan. Terus performa sih bagus tapi gampang panas juga ya teman-teman. Disarankan tetap pakai cooler gitu. Terkait dengan link pembelian atau link produk ini nanti saya cantumkan di bawah ya. Yang saya cantumkan sih link Tokopedia ya teman-teman, yang memang saya pakai untuk membeli HP ini ya teman-teman. Ini sih kemarin saya ini sih pas rekaman video ini ya. Ini video bagian akhir ini saya rekamnya udah 2 minggu ya, 2 minggu setelah pembelian. Jadi 2 minggu lalu itu pembeliannya harganya di 4,1 juta lah ya, 4,1 juta lebih itu sekaligus asuransi pengiriman, asuransi barang rusak ya dari Tokopedia-nya, terus sama harga HP-nya itu sendiri ya teman-teman. Ini sih mungkin kalau kita cek lagi ya teman-teman, harga di Tokopedia-nya
Mungkin sekalian saya buka ya, saya spill harganya mungkin. Saya spill harga terbarunya ya. Oke, jadi saya udah di halamannya, saya buka kamera layar kan. Nah, ini sekarang harga di Infinix Indonesia udah 4,469 juta ya. Terus sekarang udah ada warna black white ya teman-teman. Untuk dark flare ini belum ada ya teman. Jadi ini Shadow S sama black white. Ini stoknya black white cuma 47, Shadow S banyak, ini 84. Nah, ini saya beli dari sini ya teman. 4,469 juta dari Infinix Indonesia ya. Itu harga sekarangnya ya. Kalau harga di di offline store ya teman-teman. Offline store ini ngikutin harga ini ya teman-teman. 4699 ya atau 4,7 juta ya. Nah, saya udah ngecek di situs Era Jaya ya. Era Jaya store. Era Jaya ini situsnya Aerophone ya, Aerophone. Cuma sekalian kita cari Infinix di Pro. Oh ini di 4,4 jadinya teman-teman. Ini 4,4 stok atas. Ini dari Aerophone ya teman-teman. Sama juga sih harganya. Oh lebih mahal yang Infinix Indonesia sih. Kalau yang Aerophone ini lebih murah 4,4. Tapi ini harga online ya teman-teman. Saya kurang tahu ini kalau harga offline-nya berapa. Harga offline sih mungkin paling jauh di 4,8 lah ya. Kita cari lagi Era Jaya, Era Space. Nah yang Era Space kita cari Infinix GP 30 Pro. Oh ini ngikut juga ya teman-teman di 4,4 juta. Sama ya Aerophone, Era Jaya, Era Space. Era Space ini sama ya, satu induk Era Jaya. Aerophone sama Era Space ini satu induk Era Jaya ya teman-teman. Oke ya, jadi di Aerophone sih 4,4 juta. Tapi kalau di online store Infinix Indonesia sih 4,469 ya saat video ini dibuat. Silakan teman-teman kalau misalnya mau ya teman-teman ini beli offline aja ya teman-teman. Tapi mungkin kalau yang mau beli online mungkin saya hanya letakkan link Tokopedia yang ini ya teman-teman. Ini yang ini nanti saya letakkan di bawah ya. Jadi gitu teman-teman. Mungkin itu saja sih untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video yang ini sih saya sambil ngedit juga ya. Jadi setelah saya edit ini sejam ya, videonya sejam lebih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like kalau suka dengan video ini dan di dislike, dan juga subscribe channel saya ya teman-teman. Dan kemudian kalau untuk teman-teman yang ada pendapat ya teman-teman, mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya.